Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto dalam pembahasan soal TOEFL di channel Yanto Tanjung. Channel ini khusus membahas soal-soal TOEFL bagi adik-adik pemula yang belum pernah belajar TOEFL sebelumnya atau sudah pernah belajar tapi nggak paham-paham. Mudah-mudahan dengan channel ini adik-adik bisa paham, bisa menjawab soal TOEFL. Pada pertemuan kali ini kita coba melanjutkan materi skill structure masih ya. Ada 6 soal. Nah, cuman tidak seperti biasanya kita menjawab mana yang benar. Ini model soal yang written expression, di mana ada satu kalimat, sedangkan 4 kata atau 4 frase itu digaris bawahi. Salah satu di antara kata atau frase yang digaris bawah itu ada yang salah. Tugas kita adalah menentukan mana yang salah, yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Inggris yang semestinya. Nah, yang harus diingat menjawab soal seperti ini, bahwa kata-kata yang tidak digaris bawahi itu sudah pasti benar. Dan dia merupakan petunjuk. Sedangkan kata-kata yang digaris bawahi salah satunya ada yang salah. Kata-kata yang tidak digaris bawahi bisa membantu kita. Bisa dipertentangkan dengan yang digaris bawahi. Nah, dalam setiap soal ada kata bantunya. Kata bantunya apa? Biasanya topik yang kita lihat pada skill 11 sampai skill 25. Nah, topiknya apa saja? Misalnya agreement, persesuaian antara subjek dan verb. Jadi kalau subjeknya tunggal, verbnya harus tunggal. Nah, itu harus diperhatikan sehingga kita bisa melihat subjek dan verb. Ada juga soal misalnya kata sesudah modal seperti apa. Kata sesudah have harus diikuti seperti apa. To be kalau diikuti kata kerja seperti apa. Nah, jadi kata-kata seperti itu merupakan kata bantu. Modal, to be, subject, verb, dan seterusnya. Nah, dengan menjawab beberapa soal seperti ini, diharapkan adik-adik terbiasa. Jadi tahu. Coba kita mulai dari nomor 1 aja ya. Saya contohkan misalnya nomor 1 itu yang kayak N ini, pastikan, ini kata bantu ini, pastikan kata sebelum dan sesudah N itu jenisnya sama. Kalau sebelum N kata benda, sesudahnya kata benda. Kemudian ini juga kata bantu. Ini are. Pastikan subjeknya adalah jamak. Kalau dia tidak jamak berarti dia salah. Dan itulah jawabannya. Itu contoh kata bantu yang saya maksud. Oke, coba kita lihat. Di sini ada koma ya. Ini kata bantu ini. N ini kata bantu. Pastikan kata sebelum dan sesudah N ini paralel. Paralel itu artinya jenisnya sama. Kalau sebelumnya kata benda, sudahnya kata benda. Sebelumnya adjektif, sesudahnya adjektif. Sebelumnya verb, pertama misalnya sesudahnya juga harus verb pertama. Tidak bisa pakai ing misalnya. Coba kita lihat. Call. Ini apa namanya nih? Noun, kata benda. Petroleum, noun, kata benda. Sesudahnya natural gases. Nah, gases ini bukan kata benda. Yang ada s ini biasanya kata sifat, adjektif. Jadi dialah yang salah. Kenapa? Bertentangan dengan ini. Bertentangan dengan koma-koma. Ini kata-kata yang koma, tiba-tiba ada n, kemudian sesudahnya tidak lagi sejenis. Ini noun, ini adjektif. Harusnya ini noun, gas saja gitu. Atau kalau dia jamak, gases misalnya. Oke, paham ya? Oke, kalau masih bingung nanti bisa dilihat lagi skill 11 sampai 25 ini di video yang lain. Kita mulai ke nomor 2 lagi. The mass of neutron stars generally range from 1/10 to twice the mass of the sun. Nah, kita lihat di sini ada subjek, mass, verbnya range,
Nah, ini kayaknya ada yang janggal. Kenapa? Subjeknya ini tunggal, mass. Tapi verb-nya jamak, tidak pakai S. Harusnya ranges. Sebab kalau subjek tunggal, verb-nya juga harus tunggal. Sementara neutron stars tidak ada masalah. Twice juga tidak ada, the mass juga tidak ada. Sementara ini bertentangan antara subjek dan verb. Jadi salah satu di antara yang digaris bawahi ini kita pertentangkan dengan yang tidak digaris bawahi. Oke, coba kita lanjutkan. Nomor 3, the grasses. Ini subjeknya. Grow, verb-nya grasses ini jamak ya, verb-nya jamak, nggak pakai S, maka ini nggak ada masalah berarti. Beda dengan yang tadi, ini tunggal. Sementara ini jamak, nggak ada S-nya gitu. Jadi kalau S-nya mestinya salah satunya aja, kalau ini nggak ada, sudah ada S, di sini nggak perlu pakai S. Oke, kita lanjutkan. Ways tidak ada masalah, that help them to survive. To survive sepertinya juga nggak ada masalah. Nibble. Nah, perhatikan koma ini petunjuk ini. Ini petunjuk. Kata or juga petunjuk. Coba lihat skill 14 dan 15. Kalau ada or, dia merupakan petunjuk dalam soal. Or ini fungsinya sebagai apa? Conjunction. Kata penghubung. Nah, kata sebelum dan sesudah or harus paralel. Sama dengan yang tadi. Kata sebelum dan sesudah and harus paralel. Coba lihat. Sesudah or ada dried. Sebelum or ada nibble dan chili. Coba lihat 3 kata ini. Nibble, chili, or dried. Ada yang janggal? Ada yang berbeda sendiri? Ada ya. Yang mana? Chili. Harusnya apa? Pakai id dia di sini. Chill. Kenapa? Karena ini pakai id. Ini pakai id. Kenapa ini enggak? Nah itu. Kata bantunya adalah or. Next, number 4. Most of Hemingway's novels glorifies heroic exploits such as blah 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 blah. Oke, kita lihat dulu subjeknya most of. Coba lihat skill 12, kata yang ada most of-nya, maka subjeknya adalah yang sesudah of-nya. Sesudah of-nya Hemingway's novels. Jamak. Terus verb-nya yang mana ini? Ini sudah pakai S, maka ini nggak perlu lagi pakai S. Harusnya glorified. Pakai Y ya. Ini nggak ada masalah. Ini kata benda. Jamak. Nggak masalah dia pakai S. Kata bantunya ada or lagi. Sesudahnya boxing, sebelumnya bullfighting. Sama-sama pakai ing juga nggak ada masalah. Ini yang jelas keliru. Subjeknya pakai S, sementara verbnya juga harus verbnya pakai S. Jadi mestinya glorify. Next, paleographers study ancient and medieval handwriting in order to establish not only its age and also its background. Jadi membacanya sampai selesai, lihat kata-kata bantu yang mungkin mencurigakan. Ini subjek, jamak, ini verb, verbnya nggak pakai S, berarti benar. Oke. Terus ada N, ancient, adjective, medieval juga adjective, jadi nggak ada masalah. Handwriting in order to establish not only, nah ini kata bantu ini sama dengan or, sama dengan N. Nah, itu kita harus ngeh dalam setiap soal itu ada kata bantunya. Not only adalah conjunction yang berpasangan. Pasangannya apa? But also. Di sini pasangannya apa? Not only. And also. Berarti inilah yang salah. Harusnya apa tadi? But. Nah, jadi kita harus mencurigai kata-kata yang di garis bawah itu. Tapi harus ada buktinya. Ini contohnya. Ini
merupakan bukti kata bantu dalam soal. Number 6, the sounds produced by bullfrogs and toads vary greatly because each species have its own particular call. Sound, ini subjeknya jamak, verbnya juga jamak, yang ini nggak ada masalah. Produce ini fungsinya sebagai adjektif juga nggak ada masalah. And kata bantunya ini nggak perlu karena nggak ada yang digarisbawahi di sini. Because kata penghubung, each, nah ini dia. Coba lihat skill 11, 12, 13. Each ini kata bantu. Sesudah each harus diikuti apa? Kata benda yang tunggal. Ini kata bendanya tunggal, walaupun dia pakai es, dia tunggal loh ya. Spesies itu memang katanya seperti itu. Bukan berarti dia jamak. Nah ini subjeknya, each species. Verbnya yang mana ini? Nah each species tunggal harusnya verbnya juga tunggal. Sementara have ini jamak. Kalau dia tunggal harusnya dia apa? Has. Harusnya dia has. Gitu. Nah coba perhatikan lagi nanti dari awal sampai akhir. Mana kata bantu dalam soal. Lalu cek skill 11 sampai 15. Biasakan tidak harus dihafal menurut saya, tapi kamu biasa latihan mengerjakan soal, kuncinya sering mengerjakan soal. Itulah kenapa channel ini banyak sekali soalnya, jumlahnya ratusan. Dengan harapan adik-adik terlatih dan terbiasa menjawab soal-soal seperti ini. Oke, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.